Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Calista Putri Nasya dengan ujung NIM 024 yang pada kelompok ini akan menjelaskan terlebih dahulu latar belakang, rumusan masalah, serta letak di mana kami melakukan kajian dari makalah kami. Nah, perlu kita ketahui dulu bahwasanya kajian ini dilakukan dikarenakan Indonesia memiliki potensi sumber daya mineral batubara yang sangat besar, terutama di daerah Kalimantan Timur, tepatnya di Sangatta, yaitu daerah kajian kami yang berada di Kabupaten Kutai Timur, di mana daerah ini termasuk dalam cekungan Kutai, yakni salah satu cekungan sedimen terbesar di Indonesia yang kaya akan batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Secara geologis, wilayah ini tersusun atas batuan sedimen dari lingkungan fluvial, detail, hingga laut dangkal dengan formasi Balikpapan dan Kampung Baru sebagai pembawa batu bara ekonomis. Aktivitas pertambangan di sini itu memberikan dampak ekonomi yang signifikan sekali, namun juga menimbulkan tantangan lingkungan seperti degradasi lahan, pencemaran air, dan resiko bencana hidrometeorologi. Oleh karena itu, diperlukan kajian terpadu agar pemanfaatan sumber daya mineral dapat berkelanjutan. Berdasarkan latar belakang tersebut, kami mengambil beberapa rumusan masalah yang akan kami bahas dalam video ini, yakni akan mengkaji kondisi geomorfologinya, kemudian geologi, stratigrafi, proses sedimentasi, potensi sumber daya mineral, aksesibilitas wilayah pertambangan, dampak ekonomi, perubahan ekologis, serta potensi bahaya geologi dan hidrometeorologi di daerah Sangatta tersebut. Secara geografis, letak dari daerah yang kami kaji ini itu terletak pada koordinat berikut dan lintang berikut. Nah, wilayah ini berbatasan dengan Kecamatan Bengalon di utara, Selat Makassar di selatan dan timur, serta Kecamatan Rantau Pulung di daerah barat. Letak geografis ini membuat Sangatta beriklim tropis dengan curah hujan yang tinggi sepanjang tahunnya, yang sangat mempengaruhi proses pelapukan erosi dan pengendapan batuan di kawasan tersebut. Sangatta Utara merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Kutai Timur yang menjadi pusat aktivitas masyarakat sekaligus salah satu pintu utama menuju kawasan industri tambang yang sekarang dibuka. Nah, dari segi aksesibilitas, jalur utama yang digunakan di wilayah ini adalah jalur darat. Karena infrastruktur jalur daratnya itu tergolong cukup baik karena didukung oleh operasional perusahaan besar. Jalur utama ini mampu dilalui oleh berbagai jenis kendaraan, baik dari kendaraan pribadi hingga kendaraan berat. Nah, waktu tempuh pusat dari Sangatta Utara menuju titik penelitian yang kami tentukan itu punya kisaran sekitar 15 hingga 30 menit jika dalam jaraknya itu sekitar 6 hingga 7 km. Nah, jadi di sekitar jalur aksesibilitas ini ada jalur juga yang dimana ini digunakan oleh beberapa kendaraan berat sehingga nantinya bakal ada sedikit kendala. Nah, sarana transportasi juga yang tersedia di wilayah ini juga beragam seperti kendaraan pribadi, terus hingga ojek ataupun bus antarjemput karyawan yang disediakan oleh perusahaan. Namun, seperti tadi banyaknya tantangan di wilayah ini itu membuat beberapa kendala. Adapun cuaca juga menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi mobilitas di wilayah ini. Mungkin sekian saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Halo teman-teman, jadi saya akan menjelaskan lahan di daerah Sangatta berdasarkan kajian geomorfologi. Bentuk lahan adalah penampakan permukaan bumi dari hasil gabungan proses tektonik dan erosi sedimentasi. Untuk di Sangatta sendiri terdapat 5 jenis bentuk lahan. Yang pertama, perbukitan bergelombang yang dipengaruhi oleh erosi pada batuan sedimen tersier. Lalu yang kedua, ada perbukitan holocline yang dipengaruhi struktur geologi dengan batuan miring seragam. Lalu yang ketiga, ada dataran aluvial hasil endapan sungai seperti pasir dan batu lempung. Yang keempat, ada rawa atau dataran bekas rawa yang menunjukkan adanya lingkungan black swamp masa lalu. Lalu yang kelima dan yang terakhir,
adalah bentukan antropogenik seperti pit tambang ataupun disposal dan juga settling pond yang menunjukkan adanya aktivitas pertambangan pada skala besar. Jadi untuk di Sangatta sendiri terdapat bentukan lahan yang sangat beragam, mulai dari bentukan alami sampai buatan manusia. Sekian dan terima kasih. Pada bagian ini saya akan menjelaskan kondisi geologi regional daerah Sangatta Kalimantan Timur. Secara regional, daerah Sangatta berada di cekungan Kutai, yang mana daerah cekungan Kutai itu memiliki daerah dengan cekungan sedimen besar dengan dominasi endapan fluvial hingga delta. Nah, yang mendukung pembentukan batu bara. Nah, berdasarkan peta geologi yang kami gambarkan, wilayah ini tersusun atas beberapa formasi batuan, yaitu aluvium, formasi Balikpapan, formasi Malui, dan juga formasi Kampung Baru. Nah, formasi Balikpapan ini menjadi satuan penting karena mengandung batu pasir, batu lempung, dan lapisan batu bara dengan lingkungan pengendapan deltaik. Formasi Malui terbentuk pada lingkungan laut dangkal, sedangkan formasi Kampung Baru menunjukkan lingkungan fluvial dengan material lebih kasar seperti batu pasir dan juga konglomerat. Nah, selain itu terdapat struktur geologi seperti sesa dan kebenangan lapisan batuan yang memengaruhi persebaran batu bara di daerah Sangatta. Jadi secara umum kondisi geologi regional Sangatta menunjukkan perubahan lingkungan pengendapan dari laut menuju daratan dan memiliki potensi sumber daya batu bara yang cukup besar. Halo teman-teman, baiklah di sini saya akan menjelaskan poin penting di makalah kami, yaitu geologi dan potensi tambang di area Sangatta Kalimantan Timur. Di sini saya akan menjelaskan di sedimentasi daerah Sangatta, lingkungan pengendapannya itu berevolusi dari laut dangkal ke delta lalu ke daratan. Awalnya terbentuk serpih di laut Nal, kemudian sistem delta membentuk batu pasir, batu lempung, dan batu bara dari akumulasi rawa purba. Prosesnya didorong iklim tropis dan sungai aktif. Intinya, sedimentasi di sini kompleks, tapi hasilnya itu ekonomis banget. Baik, selanjutnya di bagian ini saya akan menjelaskan hasil pengamatan kami mengenai mineral dan batuan di daerah Sangatta. Namun sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nela Angelica dengan ujung NIM 010. Jadi, berdasarkan observasi, daerah Sangatta didominasi batuan sedimen yang terbentuk pada lingkungan sungai hingga delta dan sangat mendukung terbentuknya batu bara. Nah, mineral yang kami temukan antara lain terdapat kuarsa yang banyak terdapat pada batu pasir, feldspar yang mudah mengalami pelapukan, mineral lempung seperti kawinit, serta pirit yang biasanya ditemukan pada lapisan batu bara. Untuk jenis batuannya terdiri dari batu pasir, batu lempung, serpih, dan batu bara sebagai komoditas utama di wilayah Sangatta. Dari hasil pengamatan ini, kami dapat menyimpulkan bahwa kondisi geologi Sangatta memiliki potensi sumber daya mineral yang cukup besar, terutama batu bara. Sekian presentasi dari saya, terima kasih. Halo teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan tentang potensi sumber daya mineral di daerah Sangatta. Daerah Sangatta berada di cekungan Kutai, memiliki kondisi geologi yang sangat mendukung terbentuknya berbagai jenis mineral, terutama batu bara. Potensi mineral di wilayah ini terbentuk melalui proses geologi yang berlangsung sangat lama, sehingga menghasilkan sumber daya yang cukup melimpah dan bernilai ekonomi tinggi. Komoditas mineral utama di Sangatta adalah batu bara, seperti yang sudah dijelaskan tadi, karena batu bara ini termasuk yang paling banyak, dan batu bara di daerah ini terbentuk dari material organik tumbuhan purba yang mengendap di lingkungan rawa dan delta. Umumnya, batu bara di Sangatta termasuk dalam kategori lignit hingga subbituminous, dengan kualitas yang cukup baik untuk dimanfaatkan sebagai bahan bakar pembangkit listrik panel uap atau PLTU, serta berbagai kebutuhan industri lainnya. Karena jumlah cadangannya besar, batu bara menjadi sektor utama dalam kegiatan pertambangan di wilayah ini, wilayah Sangatta. Nah, selain batu bara, terdapat juga beberapa material lain, seperti lempung yang digunakan sebagai bahan baku keramik dan semen, pasir kuarsa yang dimanfaatkan dalam industri kaca dan konstruksi, dan batu pasir sebagai material bangunan.
lanau dan lumpur yang dapat digunakan untuk reklamasi. Keberadaan mineral-mineral tersebut sangat berkaitan dengan proses sedimentasi yang terjadi di daerah Sangatta. Wilayah Sangatta juga memiliki potensi pertambangan yang besar karena lapisan batubara yang cukup tebal dan tersebar luas. Kondisi lapisan yang relatif landai membuat proses pembangunan lebih mudah dilakukan menggunakan metode tambang terbuka. Selain itu, kegiatan pertambangan di daerah ini juga didukung oleh akses jalan, pelabuhan batubara, dan fasilitas penunjang lainnya sehingga proses eksplorasi dan pengangkutan hasil tambang menjadi lebih efisien. Teman-teman sekalian, ketika kita berbicara tentang pertambangan, yang sering terlihat adalah manfaat ekonominya. Lapangan pekerjaan yang meningkat, pendapatan daerah yang bertambah, dan pembangunan semakin berkembang. Namun, pertanyaannya, apakah keberhasilan tambang cukup diukur dari keuntungan ekonomi saja? Tentu tidak. Pada bagian ini kami membahas dampak pertambangan Sangatta dari dua sisi, yaitu sisi ekonomi dan lingkungan. Secara ekonomi, pertambangan membuka lapangan kerja dan mendorong pembangunan daerah. Namun, ketergantungan pada sektor tambang ini dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi pada saat produksi menurun. Dari sisi lingkungan, pembukaan lahan tambang menyebabkan deforestasi, pencemaran air, serta meningkatkan risiko banjir dan longsor. Karena itulah kita memerlukan pertambangan yang berkelanjutan melalui reklamasi lahan, pengelolaan air tambang, dan pemantauan area tambang secara berkala. Karena pada akhirnya, keberhasilan tambang bukan hanya soal berapa banyak sumber daya yang diambil, tetapi seberapa besar tanggung jawab kita dalam menjaga lingkungan setelahnya. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan di bagian akhir, yaitu di kesimpulan dan saran. Di kesimpulannya, pertama, akses ke Sangatta itu bagus, didukung dengan jalan, sungai, dan bandara. Kedua, batuan utamanya dari formasi Balikpapan dengan cadangan batubara, subbituminus sampai dengan bituminus. Yang ketiga, selain batubara, ada potensi pasir kuarsa dan lempung. Dan keempat, aktivitas tambang berdampak pada perubahan lahan, penurunan kualitas air, dan ancaman banjir serta longsor. Nah, saran kami dari tadi itu yaitu berkaitan dengan reklamasi lahan, terapin teknologi pengolahan air asam tambang, dan dorong diversifikasi mineral. Biar gak cuma bergantung sama batubara, masyarakat juga perlu dibaikkan atau dilibatkan dalam monitoring di lingkungan ini.